Take a photo of this. Yeah. Okay. What's your comment? It's a very good idea. It's funny actually how it's works. My name is Hamad. I am from Abu Dhabi. So amazing. It's so helpful. You can use it in emergency. For example, if you are in desert and you want to make a call and there is no charge or electricity. This is so helpful. But you, mashallah, you have it here and you can use it. You can take it, maybe you can sell it. Duh, siapa ini? Masya Allah. Sini. Masuk. Aduh, lama banget gak jumpa kita ya. Dari mana? Dari mana kamu? Dari rumah. Oh, emang khusus ke sini? Iya dong. Gak kabar-kabar sih. Lagi sibuk soalnya nih. Enggak sibuk sih, nggak apa-apa lah. Lagi ngerjain tugas kuliah. Sama ngehandle temen-temen di bisnis lah gitu. Jadi kan perlu Bisnis apa sih emang? Emang kemarin belum tahu ya? Emang baru launching aplikasi. Ngomong-ngomong tentang aplikasi Iya. ini sebelum ngomong lebih lanjut, Iya. mungkin kenalan dulu deh kayak siapa sih Raffi ini. Oh, iya. Kayaknya kalau kamu berdua itu udah banyak yang tahu Raffi, tapi aku pengen tahu lebih dalam tentang Raffi ini siapa sih? Iya, jadi gini, Raffi Ramadhani nama aku. Rumahnya Bubiroso, Watu Malang, deket Mangli. Kalau kalian renang itu maju dikit rumahku. Nah, ngomong-ngomong tentang background aku tuh saintis. Aku pernah ikut lomba-lomba sampai internasional mewakili Indonesia. Dan sekarang ini jadi CEO startup. Jadi pimpinan itu dah kayak semacam jadi ada tim 15 orang. Kebetulan aku yang membersamai mereka gitu. Obah Corps. Nanti kalian cari ya di websitenya obahcorps.com. Di situ nanti ada banyak sub bisnisnya. Ada Obah Developer, yang mana kalau kalian pengen bikin aplikasi, bikin website, kemudian pengen advertising, itu bisa mengunjungi Obah Developer kayak gitu. Nah, yang kemarin baru launching itu Obah Payment nih, aku pakai kebetulan bajunya. Obah Payment itu bergerak di bidang payment atau finance. Nah, pandemi ini kan membuat kita tuh kayak aku nih daring kan, kuliah daring, itu bosen banget sebenarnya. Bosen banget, kita nggak bisa ketemu sama teman-teman. Nah, kita butuh pakai data, butuh pulsa gitu kan, iya kan. Nah, bisa beli di Obah Payment dan bisa juga jualan di Obah Payment, karena Obah Payment itu dia menyediakan paket untuk agen-agen. Jadi kalau kalian yang pengen belajar bisnis, juga ada kelas bisnis, kelas seminar, kelas marketing. Nanti di seminar itu ada kelas marketing, juga ada kelas manajemen administratif dan sebagainya. Nah, pokoknya kalian kunjungi aja Obah Corps gitu. Oke. Ngomong-ngomong soal Obah Corps, kayaknya itu kan yang sekarang ya udah mau Obah Payment, terus Obah Developer. Tapi Obah menilik Energy. ke belakang gitu. Iya, Kita lihat di belakang tuh kayaknya banyak banget sertifikat. Itu tuh ada kaitannya nggak sih sama Obah ini? Ada. Jadi aku dulu ikut lomba kan Krenova. Tahu nggak Krenova Wonosobo? Oh, tahu dong. Di sini itu medalinya Krenova itu atas tuh. Itu aku juara 1 Krenova 2017 di Wonosobo. Itu bikin alat charger HP dari yang digerak namanya Ayo Obah. Karena aku dapat ide itu ketika aku sholat. Pas ruku gitu aku kepikiran, wah iya kita tiap hari bergerak kan, tapi kemudian energi itu kekal, nggak dapat dirubah, nggak dapat diciptakan. Just only can be changed atau dirubah. Makanya Obah ini menjadi sebuah filosofis dalam. Jadi Obah itu bermakna kita harus tetap gerak, beraktivitas.
dalam pandemi ini pun kita harus tetap bergerak dalam secara jasmani maupun rohani tentunya. Jadi kita keadaan sedih, keadaan bahagia, tertekan, harus tetap bergerak untuk semacam kayak hal-hal yang produktif gitu loh. Misalkan kalian nih lagi galau gitu kan, pasti ada nih yang lagi galau gak di-read ini sudah 7 hari gak di-read tuh gimana tuh. Aduh, tahu aja. Tapi harus bergerak gitu. Nah ini ada lagi setelah di itu ya Renova, aku juara nasional di sana sih atas tuh di LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Itu kayak semacam apa ya? Itu lembaga tertinggi sih untuk ilmu pengetahuan sih sains di Indonesia. Aku juara 1. Terus setelah itu aku internasional sih, beberapa event di Dubai, di Thailand. Ini yang di Dubai ini. Mana sih yang di Dubai ini? Expo Sains Internasional. Ya, saking banyaknya. Ini ada. Iya, terus ini juga dari NASA. Buat dilihat logonya tuh. Terus ada lagi mana ya di Filipina, terus dari Macau, dari Cina. Aduh bingung juga ya. Ini yang dari Cina nih. Yang paling memorable yang mana sih kalau buat kamu sendiri? Dubai sih, karena Dubai itu negara yang luar biasa banget sih, keren. Dan aku juga dapat oleh-oleh dari temenku yang di sana. Jadi ada temen namanya Jose, dia ngasih aku jam matahari. Meksiko kan suku Maya ya. Nah gitu, jadi aku dikasih ini kenang-kenangan, ini juga memorable banget. Terus aku ngasih dia Candi Borobudur miniatur gitu, souvenir. Ini dapat penghargaan, ini yang menarik nih. Penghargaan Duta Sains dari IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Aku dapat ini itu gabung sama penghargaan yang diberikan kepada staf khusus presiden. Tahu nggak yang itu namanya Aminuddin Ma'ruf? Iya. Aminuddin Ma'ruf. Dia kan status Pak Jokowi. Dapat juga penghargaan yang sama. Jadi waktu itu kebetulan momen yang sama dapat penghargaan. Ini juga keren sih, maksudnya kayak bisa bersedih dengan beliau itu sungguh-sungguh apa ya, kesempatan yang nggak datang 2 kali lah ketika itu. Kayak gitu sih Mas Sagas. Gimana nih? Terus Gimana? Itu, aku pengen lihat ya. Oh, Souvenir sama piala. Ini yang dari LIPI tadi ya? nah ini piala yang dari LIPI juara 1. Ini medali, ini emas sih. Itu. Emas. Really? Iya, gold. This is gold. Real gold. Terus ini apa ya, kenang-kenangan dari Dubai lah, beli. Kalau mau nggak nih? Kalau mau ambil aja di rumah. Burj Khalifa. Ini Al Arab ya? Burj Al Arab. I see. Burj Al Arab. Kalau Khalifa tuh dia kecil, panjang. Iya. Kalau ini ada bentuknya, aku beli yang ini. Ini tuh kamu emang suka ngoleksi souvenir-souvenir gini ya? Ya karena kalau kesana kan dikira bohong gitu loh. Beli dong berarti. Lu buktinya mana ini, buktinya gitu kan, ya gitu. Terus ini juga waktu itu jadi narasumber sama Pak Karding, itu Komisi 1 DPR RI sama Kominfo, staf sus Kominfo. Waktu itu ngisi acara tentang startup gitu deh. Terus itu dah beberapa souvenir-souvenir doang sih. Oh ya, ini ada medali emas juga, medali emas dari Dubai ini, Abu Dhabi, medali emas. Internasional. Jangan dijual ya. Jangan dong. Jangan Tapi dijual. kayak, Iya. kasus terbaru. Terus ada lagi nih, nih. Ini medali emas juga dari Macau. Wah, kinclong-kinclong kan. Yoi. Terus ini medali perak dari itu. Keren banget. Begitu. Terus Gimana? aku lihat di sini juga kayak banyak banget buku. Ya ampun, kamu tuh emang hobi baca apa gimana sih? Iya, sebenarnya gini sih. Aku itu suka baca buku ketika aku ya ikut lomba-lomba ini. Aku dulunya nggak suka baca buku beneran loh. Kayak aku bahkan heran ya, kenapa ada orang bisa suka baca buku gitu. Kayak aneh gitu loh. Apa sih asiknya? Ternyata emang asik. Nah, ada ya buku yang menarik di sini, menarik. Ternyata semakin kita baca buku, bukan kita malah merasa tahu banyak hal, tahu semuanya. Tapi justru ketika kita baca buku, kemudian mengetahui banyak hal, kita tersadar, Masya Allah, ternyata kita itu belum tahu gitu loh. Kita belum tahu banyak hal. Nah ini ada buku favorit nih. Ini buku manajemen sih, manajemen dari Harvard. Nah ini Jalaluddin Rumi, ini tokoh sufi. Karena gini, nah masa pandemi ini kan semacam kayak kita harus sehat secara jasmani ya, tapi juga rohani harus dijaga. Rohani kita mengurangi kedengkian kita, mengurangi kesombongan kita, mengurangi rasa benar, kayak semacam kita merasa benar sendiri gitu-gitu. Karena kan kayak kita melihat ya bangsa ini kayak selalu bertengkar, bertikai gitu-gitu. Nah itu karena mungkin mereka nggak menjaga rohani mereka gitu. Nah
aku punya guru yang selalu bilang ke aku kayak kita harus selalu merasa tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa, gitu-gitu. Kenapa? Begini ya, aku sedikit ceritain, ini juga semacam renungan buat kita. Aku mencapai titik ini itu juga satu hal yang ini bukan aku sendiri yang mengusahakan. Ada banyak sekali orang-orang, peran-peran mereka-mereka, teman, keluarga, sahabat, dan orang-orang baik lainnya yang selalu mendukung aku. Makasih aku ucapin buat kalian semua. Dan juga Tuhan yang Maha Esa. Jadi dialah yang memberikan kekuatan ke aku. Dialah yang memberikan kesempatan-kesempatan ke aku. Gini, aku mencapai ini tuh ada tipping point-nya, ada ceritanya, ada semacam penyebabnya, terbelakangnya. Aku ketemu dengan dia, guru aku yang mengajarkan aku biar bisa ikut lomba, guru aku yang mensupport aku, memotivasi aku. Itu pertemuan itu, kalau kalian mau merenung, itu tuh kayak semacam dari sekian 0, berapa persen lah probabilitas ketemu beliau. Karena gini Kak, aku bisa sekolah di SMP Moteng, aku sebenarnya di SMP Moteng, Mojo Tengah. Pak Pit, panggilan akrab guru aku itu. Aku ketemu dengan beliau itu bapaknya Mas Amar Kusuma. Kalau kalian tahu nanti cek di Sebuah Muda, ada nih Amar Kusuma peraih medali emas Olimpiade Astronomi Internasional. Nah, beliau putranya Pak Widodo itu. Nah, aku ketemu dengan beliau itu juga keadaan yang sangat unik gitu. Aku pelajaran di kelas, kemudian aku ngasih semacam kayak sering ngasih feedback gitu, interaktif. Kemudian beliau ngajak aku buat ikut Olimpiade gitu. Singkatnya seperti itu ya. Nah, pertemuan aku dengan beliau itu dari sekian banyak persentase lah. Aku mungkin bisa sekolah di SMP 1 Wonosobo, SMP 2 Wonosobo, atau aku nggak di sini sekolahnya, di luar kota. Dan kayak di hari itu aku berangkat sekolah gitu loh, nggak kayak yang sakit kemudian izin. Dan aku juga masuk di kelas itu, dan peraturan sekolah membuat guru itu, Pak Wid itu mengajar di kelas aku. Itu kan kayak dari berbagai banyak peluang ya, dari probabilitas. Nah, sekian persen itu tuh bisa ketemu, bisa klop gitu ya, bisa klop gitu. Itu karena peran dari Tuhan semata gitu loh, yang menakdirkan, yang memberi kesempatan. Makanya kalian mungkin merasa bahwa kalian itu punya akses yang penuh atas diri kalian. Kalian bisa megang apa yang kalian mau, bisa melihat apa yang kalian lihat. Tapi sebenarnya enggak gitu. Kalian pernah nggak sih berpikir, emang kalian bisa mengendalikan darah kalian untuk beredar ke seluruh tubuh kalian? Pernah nggak kalian mengendalikan semacam saraf kalian untuk berpikir, mengendalikan perut kalian untuk mencerna makanan kalian, mengendalikan telinga kalian, mengendalikan semua tubuh kalian? Kalian pernah nggak dulu ketika kalian lahir pre-order dulu? Tuhan, aku mau dong minta jarinya 12 gitu, nggak 10. Pernah nggak? Kalian pernah nggak seperti itu? Enggak kan? Sudah ada yang memberikan, sudah ada yang menciptakan gitu. Jadi sesedia apapun kalian harus bersyukur, harus tetap bersyukur. Intinya semuanya tuh ada ininya, ada hikmahnya. Ada hikmahnya gitu ya. Ngomong-ngomong tentang tadi kan masalah kayak menjaga kesehatan ya, Mas lagi. Iya, masih muda. Masih muda. Ya. Masih muda. Menjaga kesehatan ya. Gimana sih pendapat kamu tentang pandemi itu? Pandemi itu merubah banyak sekali perspektif, pemahaman, dan juga keseharian kita. Yang paling utama adalah kita menjadi sadar perubahan itu tidak benar-benar bisa dipastikan, kecuali perubahan itu pasti berubah gitu. Jadi kayak tidak ada yang pasti kecuali perubahan itu gitu. Nah, kalian sekarang mungkin sedang di fase yang is okay, fine, nggak ada masalah keuangan, nggak ada masalah mental, nggak ada masalah psikologis, pokoknya nggak ada masalah gitu ya. Kalian punya orang tua yang cukup, punya keadaan keluarga yang baik gitu-gitu, ekonomi yang baik. Tapi suatu saat nanti itu bisa berubah. Kan sekarang banyak yang tutup karena pandemi, yang nggak ada pelanggan, nggak ada pasar. Nah, itu artinya apa? Kita tidak boleh merasa di atas, kita nggak boleh merasa
aku tuh bakal selamanya jaya, aku tuh selamanya bisa jadi anak pintar. Kita harus selalu upgrade, baca buku, baca ilmu pengetahuan, mempelajari banyak hal. Kalian bakal bisa challenging, bakal bisa struggling gitu dengan keadaan seperti ini gitu sih. Itu paling kena di situ aku. Itu kan pelajaran-pelajaran yang kamu dapatkan atau pelajari selama pandemi. Tapi kalau pandemi ini tuh mengganggu kamu sebagai seorang saintis nggak sih? Yang pertama, sebagai seorang saintis, aku justru malah banyak waktu untuk belajar secara teoritis ya. Tapi kalau praktik aku nggak bisa, karena nggak bisa ada praktikum di laboratorium kan. Aku harus daring di rumah, nggak ada jam buat ke kampus. Dan untuk di ranah bisnis, ini juga bisa nggak sih? Karena aku kan bisnisnya bisnis itu ya emang daring ya. Aku menyediakan server, bahkan aku malah yang mencoba untuk membantu orang itu biar bisa keluar dari zona offline gitu loh. Membuatkan situs website, membuatkan aplikasi, itu kan yang membuat kita bisa keluar dari ini loh, dari jerat pandemi ini gitu. Jadi ada hal yang ganggu, ada yang enggak sih. Cuma yang paling ganggu itu aku nggak bisa ketemu sama teman-teman aku, sedih banget. Ya ampun, iya nggak bisa ketemu lagi sama teman-teman gitu. Terus ini kita udah belajar banyak tentang gimana kamu menghadapi pandemi, terus pelajaran apa yang kamu udah pelajari selama pandemi, hal positif yang kamu rasakan selama pandemi ataupun negatifnya juga dari pandemi. Terus semangat apa sih yang pengen kamu bagikan atau tularkan ke kawan-kawan muda untuk bisa bangkit dari pandemi seperti kamu? Selalu ada celah, karena air mengalir itu juga dari celah-celah apa ya, celah air gitu, celah tanah atau apapun namanya lah. Jadi setiap kesulitan itu pasti ada momentum buat kita itu bisa mencari titik yang bisa kita manfaatkan, Mungkin kalian yang sekarang berprofesi mengharuskan kalian untuk offline, kalian bisa merubahnya menjadi online, dan itu lewat pembelajaran. Kalian teruslah, kan sekarang banyak tuh webinar kewirausahaan, webinar tentang akademisi, webinar tentang sosial, kepemimpinan. Nah itu kalian bisa malah justru menggunakan waktu kalian di rumah untuk belajar, baca buku. Kalian kan dapat uang nih setiap hari mungkin ya, kalau misalkan masih dapat uang, ditabung buat beli buku, baca gitu-gitu sih. Jadi terus belajar. Lebih ke investasi ke bidang lain ya, dan mempelajari hal baru di luar kebiasaan yang kita lakukan selama tidak ada pandemi. Oke, itu menarik banget sih. Aku suka banget sama kayak way of thinkingnya kamu, terus kayak gimana kamu menghadapi pandemi. Untuk kawan-kawan muda yang kayak pengen ngobrol lebih lanjut atau lebih kenal Raffi lebih mendalam atau ngobrol-ngobrol tentang obah payment, obah corps atau apapun itu, bisa hubungi di mana sih? Ya, kita nanti satu rohmi ya. Kita jangan putus di sini aja. Nanti kalian boleh kalau misalkan mau sharing-sharing, mau tanya tentang event apa sih Kak, lomba-lomba internasional, gimana biar dapat kesempatan buat keluar negeri gitu-gitu. Kalian DM aja di Instagram aku @Raffi_Al_Munawar. Ada di sini, nanti kalian itu aja cek aja ya. Follow, nanti aku langsung follow back kok gitu. DM aja. Yang lain bisnis kamu mungkin atau apapun yang kalian bisa nanti mengunjungi itu website obahcorps.com. Nanti juga ada di sini ya. Cek aja. Nanti di situ ada banyak menu-menu ke bidang usaha-usahanya gitu. Cari di situ lebih banyak kayak gitu.